Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini kembali saya akan membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Rumah Hantu Darmo. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jadi rumah hantu Darmo ini beralamat di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Surabaya. Buat kalian yang penasaran bisa langsung cek ke lokasi ya. Jadi kisah ini dahulu kala itu katanya rumah hantu Darmo ini adalah rumah dari Pak Darmo. Keluarga Darmo yang terdiri dari Pak Darmo sendiri, istrinya, dan kedua orang anaknya. Dikabarkan keluarga Pak Darmo ini melakukan pesugihan sehingga mereka bisa mendapatkan rumah yang begitu besar, bagus, dan mewah. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1980-an. Di zaman itu masih sedikit banget rumah-rumah yang bagus dan besar. Ya mungkin rumah Pak Darmo ini salah satunya. Tapi rumah ini ternyata didapat dari hasil pesugihan guys. Yang mana setiap tahunnya keluarga Pak Darmo ini harus memberikan satu tumbal manusia. Pada tahun-tahun berikutnya mereka berjalan dengan lancar. Setiap tahun mereka bisa memberikan tumbal. Tapi pada tahun berikutnya, di mana tahun ini Pak Darmo tidak bisa lagi memberikan tumbal manusia. Lalu Pak Darmo bermaksud untuk mengganti tumbal itu dengan satu ekor hewan. Pak Darmo ini menyadari kekeliruannya, kesalahannya ini tadi, dia menukar tumbal manusia dengan satu ekor ternak ini. Dia berniat untuk melarikan diri, membawa semua keluarganya, keluarga besarnya, jadi anak istrinya, kedua anaknya, istri dan kedua orang tua dan mertuanya itu diboyong semua untuk keluar dari Surabaya. Kabarnya mereka menempuh jalur laut. Dan setelah dibawa semua, keluarga itu berangkatlah mereka, tapi dikabarkan bahwasanya kapal yang ditumpangi oleh Pak Darmo sekeluarga ini mengalami kecelakaan. Jadi kapalnya itu karam di laut, di tengah laut, karam tenggelam. Sehingga mengakibatkan seluruh korban atau seluruh penumpang yang ada di kapal ya Pak Darmo ini meninggal dunia. Tidak ada satupun yang selamat, termasuk si Pak Darmo ini. Dan katanya para tim SAR itu pun melakukan pencarian, tidak ada satupun menemukan mayat tersebut. Keluarga Pak Darmo satupun tidak ada yang diketemukan mayatnya. Termasuk dengan bangkai kapal itu pun juga tidak diketemukan sampai sekarang. Sehingga berita ini cukup membuat saya terbuat gentar ya pada zaman waktu itu ya. Harta benda yang dimiliki Pak Darmo yang tertinggal di rumah itu dikuasai, diambil alih oleh hantu-hantu sekutunya si Pak Darmo. Dan beberapa tahun kemudian setelah kejadian meninggalnya Pak Darmo sekeluarga itu, rumah ini menjadi sangat angker, seram ya, tidak ada satupun yang berani ke situ apalagi untuk tinggal. Lalu dikabarkan ada yang berani mengontrak rumah Pak Darmo. Kemudian ada kejadian yang lebih tragis lagi, di mana satu keluarga penyewa rumah Pak Darmo ini tiba-tiba itu terjadi perampokan. Jadi dirampok, kemudian dibunuh secara sadis oleh si perampoknya. Satu keluarga ini meninggal semua. Anak gadis mereka ini itu diperkosa ramai-ramai oleh si perampok guys. Kemudian dibunuh di dalam kamar mandi, kepalanya itu ditenggelamkan di bak mandi oleh si para perampok. Sadis banget ya, setelah diperkosa ramai-ramai, kemudian si gadis ini dibunuh, dimasukkan ke dalam air, itu kepalanya sampai dia nggak bisa bernafas, sampai kemudian meninggal dunia. Di satu keluarga penyewa rumahnya Pak Darmo ini dibunuh secara sadis setelah dirampok semuanya. Nah, setelah meninggalnya keluarga yang menyewa rumah Pak Darmo ini, itu semakin menambah kengerian ya rumah Pak Darmo ini. Jadi semakin bikin ngeri dan gak ada yang berani untuk tinggal di situ.
Katanya sih itu adalah sebuah kutukan dari siapapun yang tinggal di rumah Pak Darmo, maka dia akan mati. Karena rumah ini adalah rumah pesugihan ya. Jadi si yang bersekutu dengan Pak Darmo ini, si setan yang bersekutu dengan Pak Darmo itu akan mengambil nyawa siapa saja yang berani tinggal di rumah Pak Darmo ini. Setelah kejadian itu, tidak ada satupun orang yang berani untuk tinggal di rumah Pak Darmo. Sekarang rumahnya itu bagus banget ya, mereka takut juga untuk tinggal di situ karena takut mati. 4 tahun kemudian rumah ini kosong, terjadilah insiden kebakaran. Sisanya kayak atap dan barang-barang yang lainnya itu sudah ludes terbakar. Kemudian ada satu cerita, tukang ojek ini dapat orderan nih. Dia cerita dapat orderan dari mall di sekitar Surabaya situ untuk diantarkan ke rumahnya si Pak Darmo. Jadi si bapak ini nggak tahu kalau rumah Pak Darmo itu angker, atau misalkan di situ di perumahan itu ada rumah yang sangat angker gitu ya. Lalu ada penumpang cewek itu dari mall itu minta diantarin ke rumahnya Pak Darmo, tepat di depan rumahnya Pak Darmo. Si cewek ini turun, kemudian mengatakan kepada si bapak ojek ini, tunggu sebentar ya Pak, saya mau ambil uang dulu. Jadi si cewek ini nggak bawa uang. Baik non, silakan. Masuklah itu cewek ke dalam rumah. Lama itu sekitar ada setengah jam ditungguin. Tapi si cewek ini nggak keluar-keluar guys. Akhirnya datanglah si Pak Satpam. Pak Satpam ini yang biasanya keliling ke perumahan komplek ya. Karena waktu itu malam jadi dia keliling. Kemudian cukup heran nih ngeliat si Pak Ojek ini mondar mandir di depan rumahnya Pak Darmo. Lalu kemudian ditanyalah sama si Pak Satpam ini. Permisi Bapak, nunggu siapa ya? Ini Pak, tadi saya dapat orderan ojek cewek minta turun di rumah ini. Tapi saya tunggu kok nggak keluar-keluar. Katanya sih dia masuk ke rumah ngambil uang. Udah ada setengah jam saya nunggu nggak keluar-keluar. Pak sebaiknya pulang. Sebab rumah ini itu sudah lama kosong. Tidak ada penghuninya. Bapak ini kaget dong. Masa sih Pak? Perasaan tadi itu si mbaknya beneran turun deh masuk ke dalam rumah. Rumahnya juga tadi bagus kok. Coba silakan Bapak lihat ke belakang. Dimat-matin lagi deh Pak. Dipahami lagi deh rumahnya. Sambil Bapak baca bismillah. Dan dibaca bismillah, dia nengok ke belakang. Bener aja, itu rumah yang tadinya mewah, bagus, itu berubah jadi rumah yang sudah bekas terbakar. Tinggal puing-puingnya aja. Dan itu rumah gelap banget dan serem banget. Dari situ kemudian si bapak ojek tadi ya udah ikhlasin aja uang tadi kan, langsung dia pamit tuh pulang. Jadi si Pak Satpam ini memang mengatakan bahwasanya bukan hanya si bapak sopir ojek ini aja yang sekali ke situ, bahkan sebelumnya pun ada juga yang dikerjain sama hantu cewek yang turun naik ojek dan turun di rumah Pak Darmo. Usut punya usut, katanya si hantu perempuan ini adalah anak gadis penyewa rumah Pak Darmo yang mati kerampokan itu dan diperkosa ramai-ramai kemudian dibunuh di dalam bak mandi. Lalu ada lagi ini kejadian dialami oleh seorang cowok ya, mas-mas. Jadi mas-mas ini dia tuh dulu kerjanya di dekat sama perumahannya Pak Darmo, perumahannya Pak Darmo deket ya. Tapi beberapa tahun kemudian si mas ini pindah kerja. Lalu dia mendengar tuh berita yang heboh waktu itu tentang rumah Pak Darmo yang kebakaran, yang kerampokan terus meninggal semua. Dia dengar, tapi dia nggak pernah lewat situ lagi sekian lama gitu kan. Lalu kemudian dia ini nggak tahu kenapa pada waktu itu pengen banget lewat di depan perumahannya Pak Darmo. Sehingga dia memutuskan waktu itu malam itu dia pulang kerja mau lewat situ tuh. Sekali-kali ya, muter nggak apa-apa deh sekali-kali kan. Lalu kemudian pulang kerja tuh dia lembur tuh waktu itu pulang jam 11 malam. Dia langsung mengendarai motornya melewati jalan-jalan ke arah perumahannya si rumah Pak Darmo itu. Nah, waktu lewat depan satpam, depan perumahan itu ada satpamnya kan, ada pos satpam. Di situ dilihat pos satpamnya itu kosong, nggak ada orang. Waktu itu jam 11 malam dia sampai situ. Kosong, dia mungkin berpikir bahwa Pak Satpamnya sedang ke toilet. Udah, ya dia masuk aja tuh. Masuk, dari kejauhan itu ada bapak penjual nasi goreng guys. Jadi bapak ini jualan di depan rumahnya Pak Darmo yang terkenal angker itu. Si Mas ini kan ingat ya kalau rumahnya Pak Darmo ini di sekitar sini, dan dia ingat lah, masih ingat lah ya dia rumahnya. Tapi yang dia heran waktu ada bapak penjual nasi goreng. Dari kejauhan terlihat bapak ini sibuk banget.
Terus dia sibuk motongin sawi, sibuk motongin ayam. Dia tuh sibuk kayak ngegoreng gitu, nasi goreng di atas wajannya gitu kan. Padahal dia ngeliat di sekelilingnya, di sekeliling tukang nasi goreng itu gak ada satupun orang yang beli gitu. Tapi kenapa nih bapak ini kok kayaknya semangat banget ngegoreng nasi gitu. Tapi ya udahlah, si Mas ini nggak menghiraukan kan, malah dia tuh seneng karena kan ada orang. Jadi selain bapak yang penjual nasi goreng ini, itu nggak dia jumpain satu orang pun lewat di situ. Jadi perumahan ini udah sepi banget, gak ada orang lewat, gak ada motor lewat, ya sepi banget pokoknya. Tapi karena dia itu memang dari awal niatnya pengen lewat situ, ya udah dia terusin aja itu lah depan bapak Darmo. Dia lewat depan rumahnya, ngelewatin tuh bapak tukang nasi goreng. Nah, pas udah agak kejauh, dia nih penasaran nih. Dilihat lagi dari spion kaca motornya. Nah, pas dia lihat kaca spion, kaget dong si emasnya. Si bapak nasi goreng tadi itu udah hilang, udah nggak ada di tempatnya. Kemana? Bingung kan? Akhirnya dia berhenti. Berhentilah motornya, dia nengok ke belakang. Memang nggak ada bapaknya itu. Bingung kan si emasnya ini. Masa sih dalam waktu berapa menit gitu ya, bapaknya itu udah pindah tempat cepat itu. Padahal waktu itu kan dia lagi sibuk banget tuh goreng, motong-motong kan. Lalu ya sudahlah, si Mas ini nggak mikirin lagi. Udah dia menyalakan lagi mesin motornya, mulai lagi dia starter motor, melaju pelan-pelan. Nah, pas ada perempatan kedua, ini Masnya ini aneh. Kenapa tiba-tiba itu bapak penjual nasi gorengnya bisa ada di perempatan kedua? Kan aneh. Posisi dia itu kan bawa gerobak. Berarti usianya itu sekitar 60-an, udah tua gitu ya. Tapi kok dia bisa kuat gitu, maksudnya dia kan naik motor si masnya ini, bapak tadi kan dorong gerobak gitu, kok bisa cepet banget posisinya sama si masnya, kok duluan si bapaknya gitu. Jadi dari kejauhan mas ini ngelihat ada tukang nasi goreng lagi, dan itu sama sekali dengan bapak yang di perempatan pertama di depan rumahnya Pak Darmo tadi. Nah pas sudah deket, dia malah sadar nih, oh iya ini bapak yang tadi nih. Nah pas sudah mulai dekat, tiba-tiba bapak tadi itu jalan guys, jalan ke tengah jalan. Setelah dia di tengah jalan itu, dia menghadang si Mas tadi dong. Dia udah mau deket nih si Masnya, berhenti, langsung rem dia mendadak. Kemudian dia langsung ditodong. Tapi dia gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin si Mas sambil gini. Dan Mas ini takut dong, dia udah merasa kayak gak enak gitu kan perasaannya. Akhirnya dia balik badan, balik arah, putar balik. Dia memutuskan untuk pulang lewat jalan yang tadi dia masuk. Nggak jadi dia itu muter ya. Dia langsung putar balik, balik ke arah di mana dia tadi masuk. Nah, pas dia lihat spion itu, bapak itu udah nggak ada guys, sudah hilang. Kemudian dia langsung melanjutkan perjalanannya sampai di pos satpam. Bapak tadi, si Mas ini tadi, ketemu sama Pak Satpam. Ditanya kan, dicegat sama si Pak Satpam. Loh, si Mas ini kayaknya bukan warga sini ya? Loh, iya Pak, tadi saya masuk Pak. Saya mau masuk, mau pergi sama Bapak, tapi Bapak nggak ada. Nggak mungkin Mas, dari tadi saya di sini sambil lihat TV. Loh, beneran Pak, tadi saya lewat satpam, pos satpam tuh nggak ada siapa-siapa, bahkan TV-nya juga mati, lampunya mati. Ya udah deh saya lewat aja. Terus tadi di sana Pak, iya Mas, lagi kenapa sampean itu malam-malam kok masuk ke perumahan, mau ada apa? Gak apa-apa Pak, cari angin aja, tadi sekali pengen beli nasi goreng. Di sana tadi tukang nasi goreng, tapi ternyata bapaknya udah mau tutup. Mas ini berbohong gitu ya. Terus si Pak Satria bilang, Mas, jangan ngada-ngada sampean. Tadi itu nggak ada penjual apapun di sini. Jam 10 udah pada pulang. Soalnya di sini udah dikasih jam 10 malam. Pet itu harus sudah pada pulang dari jualan dari perumahan, harus sudah pada keluar. Jadi udah nggak boleh tuh pedagang jam 10 malam tuh paling lambat kan. Tapi beneran loh Pak, tadi saya lihat di depan rumahnya Pak Darmo itu ada penjual nasi goreng. Mas berhenti nggak? Ya, tadi aku berhenti sih Pak mau beli, tapi karena nggak ada kawannya ya aku nggak jadi berhenti kata si Mas ini. Lalu dikasih tahu lah sama si Bapak Satpam ini, Mas, kalau lewat depan rumahnya Pak Darmo, sebisa mungkin jangan berhenti. Apapun yang Mas lihat, udah terus aja. Kalau perlu malam-malam nggak usah lah lewat sana. Ngapain? Kata si Bapak Satpam. Emang kenapa Pak? Ya pokoknya nggak boleh lewat situ lah Mas. Si Bapak Satpam ini nggak ngasih tahu nih Bapak ini siapa. Pokoknya intinya kalau udah jam 10 malam itu semua pedagang udah nggak boleh jualan lagi, udah nggak boleh jual lagi di
perumahan itu ya, jadi dibatasin sampai jam 10 malam. Jadi setelah kejadian itu si masnya itu tadi ya pamit pulang, dan setelah itu dia sudah gak pernah lagi untuk datang ke situ sekalipun siang. Dia kayak udah kapok gitu ya. Jadi si bapak tadi kan, si pak penjual nasi goreng tadi kan nunjuk gitu ya, jadi seolah-olah tuh kayak takutnya dia jadi tumbal ke berikutnya gitu kan, pikirannya si mas tadi. Akhirnya si mas tadi memutuskan untuk nggak akan lagi untuk melewati rumah Pak Darmo, untuk masuk ke perumahan itu, apalagi melewati rumah Pak Darmo, takut jadi tumbal. Nah, jadi seperti itu guys tadi ceritanya ya, kita rumah hantu Pak Darmo. Jika kalian misalkan pengen uji nyali, bisa langsung ke Surabaya ya, alamatnya kan sudah jelas tadi. Oke, sekian cerita dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.